Salam dan bahagia. Berikut tugas koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dari saya, Dewi Sekarsari SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Manggarai Barat, dengan pendamping Bapak Martinus Olarain SSIGR dan fasilitator Ibu Siwi Sugiharti Retnaningsih SPD. Tujuan pembelajaran khusus CKP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Instruksi penugasan sebagai berikut. Refleksi. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Paradigma berpikir coaching. 1. Fokus pada coachee yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching. Yang pertama, kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachee-nya adalah mitra. Tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan yang dua arah, memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Kompetensi inti coaching. Pertama yaitu kehadiran penuh atau presence. Kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee, yaitu mitra bicara. Mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan dapat menggugah orang untuk berpikir, menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal baru, dan mengungkapkan emosi. Coaching dalam konteks pendidikan. Filosofi KHD. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Sistem Among. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. 3 semboyan ini menjadi semangat yang menguatkan keterampilan berkomunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tutwuri handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan semua kekuatan diri pada murid. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada anak.
Beberapa prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Siklus dalam supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yakni pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Percakapan berbasis coaching dengan alur Tirta terdiri dari T, tujuan, yaitu coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coachee dari sesi coaching yang dilakukan. I, identifikasi, yaitu proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coachee. R, rencana aksi, yaitu coach membantu coachee dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rencana aksi. Ta, tanggung jawab, berisi komitmen coachee dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar. Pertama, emosi yang dirasakan. Saya tergugah untuk lebih giat belajar, mendapatkan pemahaman yang baik tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya juga tertantang untuk memperbanyak praktik coaching dengan murid dan rekan guru agar mendapatkan keterampilan yang baik sehingga kedepannya bisa melakukan coaching untuk supervisi akademik yang baik dan yang perlu diperbaiki. Mendapatkan pemahaman materi coaching dan sudah dipraktikkan. Yang perlu perbaikan terkait dengan kompetensi menjadi coach yang baik, terutama untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Implikasi terhadap kompetensi diri. Menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan juga orang tua yang dapat menjadi seorang coach bagi orang-orang di sekitar. Refleksi, analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Koneksi antar materi dari modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dikaitkan dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi diadakan pemetaan dengan 3 cara, yaitu minat siswa, kebutuhan belajar siswa, dan profil belajar siswa. Pemetaan ini digunakan seorang coachee sebagai data dalam proses coaching, sehingga murid mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menemukan solusi yang terbaik. Jika dikaitkan dengan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional, ada beberapa hal yang harus dipahami dalam kompetensi sosial dan emosional. Kesadaran diri, pengenalan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE digunakan seorang pendidik sebagai coach dalam proses coaching terhadap coachee agar terjadi pengendalian diri dan emosi untuk coach dan coachee serta menimbulkan rasa empati dan rasa sosial serta mengambil keputusan yang tepat. Analisis terkait topik modul 2.3. Apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Tantangan saya yaitu seringkali supervisi akademik dilihat sebagai sebuah proses yang bersifat satu arah. Apalagi jika supervisi akademik ini hanya terjadi 1 tahun sekali menjelang akhir tahun pembelajaran selesai. Supervisi akademik menjadi sebuah tagihan atau kewajiban para pemimpin sekolah untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam mengevaluasi para tenaga pendidik di sekolahnya. Bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Pada proses coaching, seorang coach lebih menekankan menjadi seorang pendengar aktif dengan sedikit mendominasi pembicaraan.
Seorang coach hanya melontarkan beberapa pertanyaan yang merangsang ide melalui jawaban dari seorang coachee. Dibutuhkan sebuah keterampilan berkomunikasi yang lebih untuk melakukan coaching, sebab dalam coaching lebih menekankan pada pembuatan komitmen untuk menyelesaikan masalah, sehingga pada masa depan dapat menjadi lebih baik. Refleksi koneksi antar materi. Analisis terkait topik modul 2.3. Bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Melalui supervisi akademik, kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa, mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran, coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri seorang guru, sehingga kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja para guru. Coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan. Kemitraan dalam menjalani proses coaching dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi, manakala dilandasi kepercayaan coachee kepada coach. Dalam prosesnya, kita tidak perlu memandang kesenjangan jabatan, karena dalam supervisi akademik terjadi proses kolaboratif antara supervisor dan guru. Peran sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di dalam modul paket 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Di dalam kompetensi coaching dan Tirta sebagai alur percakapan coaching mewajibkan kita sebagai coach untuk dapat melakukan kehadiran penuh atau presence. Salah satunya dengan kegiatan STOP atau stop dan mindful listening yang telah kita pelajari di modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Salah satu prinsip coaching adalah memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Rencana tindak lanjut dipilih dari yang paling besar kemungkinan berhasilnya. Karena potensi coachee beragam, maka keterampilan sosial emosionalnya diperlukan untuk memaksimalkan potensi coachee. Terima kasih. Salam dan bahagia. Guru bergerak Indonesia maju. Salam guru penggerak.